Selamat siang Bapak Ibu Papa Mama. Halo, bisa dengar suara saya? Dengar, Miss. Oke, terima kasih Mama. Oke, Bapak Ibu, selamat siang. Kabar baik ya, semoga ya, gitu. Senang sekali nih siang hari ini kita ketemu lagi gitu ya. Mungkin kalau untuk mama-mama atau papa-papa yang dari preschool atau elementary ini asing ya sama Miss yang satu ini ya, gitu. Tapi kalau untuk mama papa yang dari OHS mungkin sudah cukup kenal gitu. Mungkin kita kenalan dulu ya mama papa sebelum kita mulai acara hari ini. Senang sekali, saya Miss Pita dari Olivan High School. Kebetulan hari ini saya akan memandu acara hari ini gitu ya dari Olivan School. Dan di ruangan ini sebenarnya saya tidak sendiri gitu ya, Bapak Ibu. Sebenarnya ramai sekali di sini. Ada tim juga. Boleh tepuk tangannya tim yang ada di sini? Nah, rame ya Bapak Ibu ya di sini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu ya. Di cuaca yang ini sudah mulai mau musim hujan gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara Hello Parents kali ini. Ini Hello Parents gede ya gitu. Kalau biasanya per level dan kali ini tuh kita langsung nih jadi satu dari preschool sampai dengan KPS. Senang banget nih ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya acara kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara Hello Parents kali ini. Ini Hello Parents gede ya, kalau biasanya per level dan Oke, terima kasih. Amin. Nah, oke, Bapak Ibu, ya, would like to say thank you very much for coming di acara hari ini. Tadi suaranya nggak sempat feedback, ini aman ya? Udah aman ya sekarang ya? Oke, kayaknya udah aman ya. Walaupun ini virtual Bapak Ibu ya, harapannya tidak mengurangi rasa keakraban kita nih ya. Again, my name is Miss Pita. Kalau yang belum kenal, hai Bapak Ibu gitu ya. Nah, senang sekali hari ini kita akan membahas topik yang memiliki dampak besar banget nih Bapak Ibu bagi kesehatan anak-anak kita, yaitu vaksinasi Japanese encephalitis atau vaksin JE gitu ya. Nah, ini vaksin yang cukup baru, yang tentunya mungkin ada beberapa orang tua yang memang sudah eh, pernah dengar gitu ya. Ada juga yang mungkin wah ini baru pertama kali nih Miss Vita gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang vaksin JE ini Bapak Ibu, dan tentunya ya kalau kita ngomongin sebagai orang tua nih, saya sendiri juga sebagai orang tua nih ya Bapak Ibu ya. Kita semua ingin memberikan perlindungan terbaik nih buat buah hati kita. Nah, salah satu langkah penting dalam melindungi kesehatan mereka dari penyakit berbahaya adalah melalui vaksinasi tentunya. Nah, vaksinasi JE ini Bapak Ibu merupakan salah satu upaya preventif yang sangat penting terutama di daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap penyakit ini. Nah, Bapak Ibu, JE ini sendiri adalah salah satu penyakit virus gitu ya yang dapat menyebabkan infeksi otak yang serius dan berpotensi mengancam jiwa. Nah, oleh karena itu, pengetahuan dan juga pemahaman kita tentang vaksin JE ini sangat krusial. Melalui vaksinasi, Bapak Ibu, kita tidak hanya melindungi anak-anak nih dari penyakit ini, tapi juga kita berkontribusi pada upaya pencegahan penyebaran penyakit di masyarakat kita. Sekaligus menindaklanjuti surat edaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman nih Bapak Ibu mengenai pemberian imunisasi JE untuk kelompok anak usia 9 bulan sampai 15 tahun. Hari ini Olivan School berkesempatan untuk mengundang dan menghadirkan tamu istimewa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yaitu Dr. Katmidah Yuliati MMR. Saya mau sapa dulu Dr. Yuli. Halo Dokter. Halo, selamat siang, Miss Vita. Halo dokter, iya Miss Pita. Iya, apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Posisi di mana nih dok? Posisi tadi sebetulnya sedang ada acara tapi nggak apa-apa. Khusus Olivan istimewa. Terima kasih banyak dok. Sudah diluangkan waktunya. Iya. Oke. Nanti kita ngobrol banyak ya dok ya. Baik, terima kasih. Ya, beliau ini merupakan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan juga Penyihatan Lingkungan atau P2PL Dinas Sleman, Bapak Ibu. Nanti akan dibersamai oleh beliau juga. Kita akan belajar dan juga mengetahui tentang vaksin JE ini.
Kemudian sebelum kita mendengarkan informasi dari Dr. Yuli, kami akan menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu Bapak Ibu terkait dengan sosialisasi imunisasi JE ini yang akan diadakan di Oliphant School. Nah, boleh lanjut ke slide berikutnya, Miss? Nah, oke, kita akan membahas beberapa poin nih Bapak Ibu ya tentang pengantar imunisasi JE, kemudian pesertanya siapa aja sih gitu ya, kemudian jadwal, tempat pelaksanaan, alur pemberian imunisasi, prosedur keikutsertaan imunisasi, informasi imunisasi JE oleh narasumber, dan juga nanti akan ada question and answer session. Nanti tidak apa-apa Bapak Ibu sambil nanti Dr. Yuli menjelaskan, Bapak Ibu juga boleh untuk bertanya di kolom komentar, nanti akan dijawab di akhir sesi seperti itu ya. Oke, slide berikutnya, Miss. Baik, seperti yang kami sudah sampaikan tadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan saat ini memang menindaklanjuti dari surat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman nomor 443/9226 tanggal 24 Agustus 2024 tentang pemberian imunisasi Japanese Encephalitis atau JE di tahun 2024. Ini kita dukung program pemerintah ya Bapak Ibu ya. Lanjut, Miss. Nah, untuk siapa saja sih peserta imunisasi ini? Jadi memang anak di usia 9 bulan nih Bapak Ibu sampai dengan kurang dari 15 tahun. Kalau di Oliphant sendiri kita punya nama-namanya ya, ada dari PG dan KG, kemudian ada grade 1 sampai 6 elementary dan juga grade 7 sampai 10 di Oliphant High School. Nah, kami juga perlu tekankan Bapak Ibu bahwa Oliphant School hanya menjadi fasilitator pemberian imunisasi, namun penanggung jawab kegiatan tetap pada kolaborator kita ya, atau Puskesmas Depok 3 nih yang selalu setia nih sama Oliphant School ya, kemarin screening kesehatan, terus cek gigi dan lain sebagainya. Terima kasih juga untuk Puskesmas Depok 3. Next slide, Miss. Nah, kapan dilaksanakannya Bapak Ibu? Ini nanti akan diadakan di tanggal 23 sampai dengan 24 September 2024 dari Senin dan Selasa. Untuk waktunya di durasi 8 sampai jam 8 sampai dengan jam 13.00. Untuk tempatnya nanti di OHS Library Bapak Ibu. Nah, untuk jadwalnya karena ini banyak sekali ya dari preschool sampai OHS, nanti akan kita informasikan menyusul ya Bapak Ibu ya untuk jadwalnya anak-anak seperti itu. Lanjut, Miss. Nah, untuk alur pemberian imunisasinya seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu kami minta untuk mengisi dan mengumpulkan formulir kesediaan yang nanti akan dikirimkan oleh sekolah. Jadi ada 2 formulir yang nanti akan kami kirimkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk mengisi formulir kesediaan terlebih dahulu dan juga form screening dari Puskesmas yang nanti akan kami titipkan juga ke Ananda. Seperti itu. Kemudian setelah itu akan ada form screening yang akan dibawa ke sekolah dan mengikuti screening oleh dokter dari Puskesmas Depok 3 di hari imunisasi. Setelah itu baru akan bisa diberikan imunisasi JE serta pencatatan dan pelaporan oleh petugas yang akan diakhiri juga dengan pengamatan KIPI atau KIPI. Ini kejadian ikutan pasca imunisasi, reaksi dalam tubuh seperti apa nanti juga akan kita amati bersama seperti itu. Kurang lebih alurnya begitu Bapak Ibu. Next slide, Miss. Nah, ini adalah contoh form screening siswa dari Puskesmas yang nanti Bapak Ibu boleh isi seperti itu ya. Ada nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kelas berapa, kemudian pemeriksaan suhunya berapa, apakah anak menderita penyakit tertentu dan lain sebagainya. Nanti boleh untuk diisi sebelum diberikannya imunisasi JE ini. Lanjut, Miss. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang imunisasi JE yang akan diadakan di Oliphant School, Bapak Ibu. Dan saat ini sudah bersama kami Dr. Kamidah Yuliati MMR yang akan memberikan penjelasan mendalam nih mengenai vaksin JE gitu ya. Dr. Yuli nanti akan membagikan informasi penting tentang manfaatnya, kemudian yang apa dan bagaimana kita sebagai orang tua dapat memastikan anak-anak kita mendapatkan perlindungan yang optimal. Dokter Yuli sudah siap? Terima kasih Mbak Miss Vita. Terima kasih Miss Vita. Persilakan Dokter Yuli. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih sudah diundang untuk kesempatan ini. Yang terhormat seluruh pimpinan dari Olivan School, ya, terus kemudian Bapak Ibu, wali siswa di Olivan School, dan semua yang ada di layar sekarang. Kami ingin menyampaikan bagaimana kebijakan introduksi Japanese Encephalitis atau yang biasa kita kenal supaya lebih mudah dengan JE gitu, Ye. Ya, monggo lanjut. Suara saya terdengar jelas ya, Miss Vita? Sangat jelas, dokter. Baiklah, nih. Ini antara lain pokok bahasan yang akan kita sampaikan mulai dari latar belakang sampai bagaimana pembelajaran pelaksanaan imunisasi JE, perluasan imunisasi JE, dan simpulan. Lanjut. Baik, dari latar belakangnya kita ketahui bersama bahwa situasi dari Japanese encephalitis ini memang ada di negara-negara terutama di dunia ya, termasuk Asia, di Jepang, di Indonesia, dan lain-lain. Monggo lanjut. Iya. Nah, ini Bapak Ibu bahwa penularan JE itu dibawa oleh nyamuk. Dibawa oleh nyamuk namanya nyamuk kuleks. Ada juga penyakit-penyakit yang dibawa nyamuk seperti Aedes aegypti, kemudian malaria itu juga dibawa oleh nyamuk, tetapi beda jenis nyamuknya gitu ya. Terus kemudian diperkirakan sekitar 3 miliar penduduk tinggal di 24 negara itu berisiko dengan JE dan diantaranya adalah di Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Pada tahun 2014 bulan Juli sampai 2023 dilaporkan sudah ada 145 kasus. Nah, dari konfirmasi tersebut 30 kasus atau sekitar 20,7% itu ada di Provinsi Kalimantan Barat. Ini yang dilakukan vaksinasi JE pertama atau imunisasi JE pertama di Indonesia. Ini yang kedua, maaf. Yang pertama nanti di Bali karena yang kasus tertingginya ada di Bali. Kemudian angka kematian JE ini dilaporkan sekitar 30 sampai 70% kalau tidak diimunisasi ya, tapi terus kemudian dari 30 sampai 70% kematian maka diambillah untuk bahwa gejala yang jika tidak meninggal itu bisa menimbulkan gejala sisa gitu. Karena apa yang diserang adalah syaraf ya, termasuk otak gitu ya. Sehingga ini nanti akan menimbulkan gejala-gejala sisa atau sequel yang pasti akan menyebabkan kalau orang dengan kelainan saraf itu akan meninggalkan gejala sisa seperti kejang, kemudian keterbelakangan mental, dan lain-lain. Yang paling pasti adalah sel saraf itu sangat sulit untuk kembali pulih seperti semula gitu. Nah, gejala yang ditimbulkan itu ada di 4 sampai 14 hari ya. Jadi sekitar 4 sampai 2 minggu itu baru akan kelihatan gejalanya setelah ada gigitan nyamuk dari nyamuk kuleks tadi yang membawa virus JE. Antara lain adalah demam, menggigil, mual muntah, bisa juga diare, lemas, sampai kejang. Apalagi bagi anak-anak yang sensitif dengan suhu-suhu tertentu sudah kejang, maka ini juga akan tampak seperti itu. Gejala yang paling berat misalnya mulai dari kaku kuduk pada orang dewasa. Jadi tengkuknya tuh nggak bisa ditekuk secara lemas gitu ya. Jadi dia ada kekakuan. Nah, kalaupun ada obatnya, itu obat hanya untuk mengurangi gejala saja, belum bisa sampai membunuh kepada penyebabnya itu sendiri gitu ya. Jadi ini memang kasus-kasus yang hanya bisa dicegah dengan imunisasi. Kemudian diagnosa kita tegakkan itu dengan pengambilan lab darah gitu. Jadi nanti
kalau misalnya ada gejala-gejala yang tadi sudah kami sebutkan tersebut, nanti akan diambil sampel darahnya, kemudian kita bawa ke laboratorium untuk di pemeriksaan darahnya, gitu ya. Kemudian di samping itu, kita juga harus melakukan tindakan intervensi, antara lain adalah mengendalikan faktor nyamuknya, bagaimana kebersihan di lingkungan kita jaga supaya seperti pada DB tidak kita lakukan 3M dan lain-lain gitu ya. Jadi supaya tidak ada perkembangbiakan di nyamuk tersebut sehingga tidak membawa JE ke rumah kita gitu. Lanjut. Iya. Boleh dilanjutkan? Ya, terima kasih. Eh, Kasus yang pertama di Bali, ini sudah kasus yang paling tinggi, ada 77 kasus ya di Bali, sehingga dia merupakan prioritas untuk dilakukan vaksinasi JE ini. Jadi memang JE ini tidak seperti polio atau yang lain dilakukan secara massal nasional, tidak. Tapi dengan skala prioritas kasus-kasus di mana yang tertinggi. Nah, yang kedua tadi saya sebutkan di Kalimantan Barat gitu ya. Di sana ada 30 kasus laporan sampai tahun 2023. Sementara DIY adalah merupakan prioritas ketiga. Ternyata kasusnya yang tercatat itu sudah 13, Bapak Ibu sekalian. Kemungkinan besar nanti setelah dari DIY akan ke NTT, yaitu ada 12 kasus dan seterusnya. Lanjut. Ya. Jadi, menurut paper dari WHO, itu insidensi dari JE adalah sekitar 5,4 per 100.000 penduduk pada kelompok umur 0 sampai 14 tahun. Atau tadi lebih tepatnya kurang dari 15 tahun itu adalah 15 tahun kurang 1 hari gitu ya. Nanti kalau misalnya usianya putra-putri di Olivan itu adalah usianya 9 bulan sampai 15 tahun kurang sehari, nah itu adalah sasaran yang harus dilakukan vaksinasi. Bagaimana kalau pas 15 tahun, tetap bukan sasaran kita, karena sasaran kita adalah kurang dari 15 tahun, gitu ya. 15 tahun kurang 1 hari. Kemudian, integrasi dari imunisasi JE ini nantinya itu akan dilakukan ke dalam jadwal imunisasi yang rutin, tapi nanti setelah lewat dari ini kita sekarang lakukan massal di bulan September dan Oktober gitu ya. Terus nanti akan menjadi imunisasi rutin pada anak-anak usia 10 bulan tetapi di bulan November gitu. Jadi ini akan menjadi vaksinasi rutin yang akan dilakukan di vaskes-vaskes. Kemudian cakupan imunisasinya itu untuk 2 bulan pertama ini targetnya dari Kementerian Kesehatan adalah 95%. Kenapa 95%? Diharapkan putra-putri Bapak Ibu akan membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas gitu ya. Jadi kalaupun nanti ada yang sakit, itu tidak akan terjadi penularan di sekitarnya gitu. Nah, ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Begitu Bapak Ibu, monggo lanjut. Iya. Dari status introduksi Japanese encephalitis per Agustus 2022 itu secara nasional sudah dilakukan. Jadi kalau secara nasional di seluruh negara atau bagian semua negara itu sudah dilakukan yaitu di Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand. Nah, sementara kalau di Indonesia dan di India itu masih dilakukan secara terbatas, artinya belum secara nasional, sebelum masif gitu, ya. Jadi masih dengan skala prioritas tadi gitu. Di mana kasus terbanyak itulah yang dilakukan vaksinasi begitu. Oke, lanjut. Baik, Bapak Ibu, ini dari rekomendasi ITAGI. ITAGI itu adalah perkumpulan dari ahli-ahli imunologi Indonesia yang merekomendasikan bahwa JE ini harus dilakukan secara crash program di daerah-daerah endemis, termasuk di Indonesia. Di Indonesia juga masih dipilih, yaitu di Bali, Kalimantan Barat, DIY yang ketiga dan kemungkinan yang keempat adalah NTT dan seterusnya seperti tadi rankingnya sudah kami perlihatkan di depan, Bapak Ibu. Begitu. Jadi untuk daerah-daerah yang endemis gitu. Lanjut.
Nah, ini dasarnya adalah kami melakukannya berdasarkan keputusan dari Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes 3 slash Menkes slash 1462/2023. Jadi surat keputusan ini dikeluarkan di tahun 2023 tentang pemberian imunisasi JE di kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat dan DIY. Jadi disebut khusus ya Bapak Ibu provinsinya dan itu berarti harus kita lakukan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini pembelajaran yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu. Jadi kampanye dan introduksi ini memang harus kita lakukan secara terus-menerus, memberikan informasi yang benar dan tidak hoaks gitu ya. Jadi melalui kanal-kanal resmi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Provinsi DIY. Ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini cakupan imunisasi JE di Provinsi Bali pada tahun 2018. Jadi waktu itu di Bali dianggap berhasil Bapak Ibu. Mudah-mudahan DIY akan mengikuti Bali gitu ya. Jadi ini provinsi targetnya adalah 101,8. Rata-ratanya di 101,8 ya hasil dari capaian JE. Padahal minimal itu sebetulnya 95%. Dan Denpasar sampai Klungkung itu dinyatakan berhasil karena rata-ratanya tercapai di atas 95% ya. Bahkan di Bali tidak ada yang 95% tapi lebih dari 95%. Dan ini merupakan pembelajaran bagi kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, menjadi generasi penerus yang hebat gitu ya. Jadi kampanye ini memang harus dilaksanakan secara terus-menerus supaya kita terbuka wawasannya kenapa sih JE harus diberikan begitu. Monggo lanjut. Iya, jadi kampanye dan introduksi JE di Provinsi Bali ini berhasil kira-kira adalah kerjasama yang bagus lintas sektoral dan lintas OPD untuk bisa melakukan vaksinasi JE ini. Nah, targetnya di sana kira-kira untuk yang 9 bulan sampai 15 tahun kurang 1 hari itu ada 897.050 anak. Jadi kita mungkin sekitar sepertiganya kalau di Sleman ya sekitar 230-an gitu. Ya. Jadi hasil coverage surveinya di sana 93,58%. Kemudian post marketing surveinya itu terhadap 1.000 responden tidak ditemukan KIPI yang serius. Ya, lanjut. Boleh dilanjutkan? Iya. Nah, ini Bapak Ibu target dari antigen baru yang harus kita sampaikan atau kita berikan kepada anak-anak, yaitu pada indikatornya harapannya dicapai 100% gitu ya. Jadi suntikan vaksin adalah antigen gitu ya. Jadi harapannya tercapai 100% dan mudah-mudahan membentuk herd community yang baik. Gitu. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, ini adalah rencana perluasan introduksi JE di Sleman, Provinsi DIY ya. Jadi mulai diberikan kick off-nya kemarin sudah kami lakukan di tanggal 2 September di Pondok Pesantren Pandanaran, Bapak Ibu. Jadi kami untuk pertama kali kami vaksin 100 anak sekolah di Pandanaran yaitu dan alhamdulillah berhasil semuanya disuntik. Alhamdulillah tidak muncul KIPI sama sekali. Mudah-mudahan nanti di Olivan juga seperti ini gitu ya, tidak ada KIPI yang serius gitu. Kalaupun ada nanti prosedurnya juga bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Jadi imunisasi tambahan massal ini diberikan di bulan September sampai dengan Oktober. Kemudian nanti introduksi sebagai imunisasi rutin mulai di bulan November pada anak usia 10 bulan. Kalau sekarang kita mulai dengan anak 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun. Nah, itu jumlahnya adalah sekitar 230.000 anak, 213. Ye? Iya.
Baik, lanjut. Bisa diteruskan. Iya, ini jadwal imunisasi rutinnya ya Bapak Ibu nanti mengikuti jadwal imunisasi yang ada di gambar sebelah kiri, kemudian nanti bisa dilakukan. Dan sekarang memang untuk siswa-siswi sekolah itu sedang sibuk imunisasi ya dari bulan Agustus kemarin sampai November nanti imunisasi terus gitu. Jadi Bapak Ibu mohon supportnya kepada putra-putri kita untuk selalu sehat gitu supaya bisa mengikuti imunisasi ini dan diharapkan memang betul-betul menjadi manfaat bagi anak-anak kita gitu. Jadi imunisasi bias dimulai dari bulan Agustus, September dan Oktober ini kita JE, kemudian nanti di bulan November ada satu lagi bias begitu. Ya, lanjut. Nah, ini tempat pelaksanaan imunisasi JE. Bisa dilakukan di puskesmas, bisa dilakukan di rumah sakit maupun di posyandu, bisa juga di sekolah atau di kelurahan yang dilakukan secara massal. Begitu Bapak Ibu. Jadi, kenapa kami datang ke sekolah? Karena memfasilitasi supaya mendekatkan kepada putra-putri Bapak Ibu supaya tidak repot-repot harus datang ke fasilitas kesehatan. Begitu. Jadi, kalau ada apa-apa, apakah ada misalnya obat-obat emergensi, kami bawa obat-obat emergensi dan lainnya. Kami siapkan seperti layaknya bias. Begitu, J, Bapak Ibu. Jadi nanti ada pos-pos pelayanan selain di puskesmas, rumah sakit, dan posyandu, itu juga bisa dilakukan di sekolah-sekolah atau di kelurahan. Begitu, Bapak Ibu. Lanjut. J. Untuk juknis dan contoh dari media KIE imunisasi JE ini bisa dipelajari Bapak Ibu dan pemberian imunisasi ini memang harapannya yaitu tadi bisa dicapai seminimal 95% supaya bisa memberikan herd immunity bagi putra-putri kita. Itu J. Lanjut saja. Ya, ini adalah media-media yang diberikan atau yang bisa didapatkan Bapak Ibu semua bisa mendownload di laman Kemenkes maupun eh, di medianya resmi Dinkes Sleman maupun DIY. Oke, lanjut. Baik, ini jadwal-jadwal yang diberikan ya untuk besok pada saat sudah menjadi rutin. Jadi di sana akan tertera kapan putra-putri Bapak Ibu yang berusia 10 bulan nanti bisa diberikan vaksinasi JE sebagai vaksinasi rutin. Begitu. Baik, lanjut. Iya, Bapak Ibu, ini adalah strategi kami dalam pelaksanaan introduksi imunisasi JE. Jadi harus ada komitmen dari pemerintah, ada kolaborasi kerjasama antara kita dengan sekolah, dengan lintas OPD maupun lintas sektoral juga bekerja sama dengan masyarakat. Kemudian sebelum kami lakukan, semuanya kita juga harus lakukan koordinasi-koordinasi dan semua pelaksanaan harus ada kepatuhan berdasarkan SOP yang ada, memberikan jadwal imunisasi dan sebagainya begitu. Jadi nanti sebelum ada penyuntikan pasti akan dilakukan screening dan lainnya seperti pada vaksinasi massal atau vaksinasi yang dilakukan di sekolah-sekolah. Begitu Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, dari simpulan yang bisa kami berikan, jadi imunisasi JE ini akan diperluas ke daerah endemis yang lainnya dari yang sudah dilakukan dua di provinsi yang lain, yaitu Bali dan Kalimantan Barat. Yang ketiga adalah di DIY, yang keempat kemungkinan adalah NTT dan seterusnya. Dan kemudian introduksi ini memang diawali dengan imunisasi massal JE pada anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun, yaitu 15 tahun kurang sehari. Kemudian setelah itu dosisnya atau sasaran berikutnya adalah anak usia 10 bulan yang diberikan pada bulan November dan selanjutnya hanya diberikan satu kali seumur hidup gitu ya. Kecuali nanti ada aturan baru booster dan lain-lain. Tapi untuk saat ini kita masih dengan satu kali dosis saja.
dan targetnya sebaiknya minimal 95% yang harus dicapai oleh kabupaten sehingga terbentuk herd immunity dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya bagaimana kabupaten bisa mencapai 95, maka di titik-titik tempat vaksinasi JE harus dicapai juga 95 supaya secara kumulasi di kabupaten bisa dicapai 95%. Jadi Olivan juga kami harapkan bisa 95% minimal gitu ya. Syukur bisa lebih atau bisa 100% gitu, Nji, Miss. Jadi memang begitu harapan kami, tinggalkan generasi penerus yang sehat dan hebat gitu. Nah, untuk itu kami perlukan kerjasama dari semua pihak dengan meningkatkan akses pelayanan imunisasi ini dengan cakupan imunisasi CE yang tinggi dan merata. Tinggi dan merata tidak boleh dipisahkan gitu, supaya herd immunity-nya bagus gitu ya, termasuk penguatan surveillance dan jejaring dengan laboratorium. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang berkenan dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum, selamat sore, dan salam sehat. Salam sehat, Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Dokter Yuli yang di sini, teman-teman. Oke, cukup ramai nih di sini nih dokter ya. Oke, Oh terima kasih iya, dokter atas penjelasannya luar biasa sekali ya. Kita jadi iya, tahu nih dengan tentang senang vaksin J hati. ini seperti apa gitu ya. Dan ternyata banyak fakta-fakta yang kita temukan nih. Dan saya nggak nyangka nih dok, ternyata Jogja menjadi prioritas ketiga ya dok. Iya, betul. Oh iya, Miss Vita, di sini selain Ya, ada saya, ada juga Mas Wahid sebagai ketua tim kerja dari surveillance dan imunisasi. selamat siang Mas Wahid. Selamat siang, Miss Vita. Nggih. Iya, ada Bapak Ibu timnya siapa semua. lagi nih dok? Selain Ada siapa Mister lagi Wahid. Mas Wahid? Mas Edi Mas kayaknya Edi belum baru gabung ya. OTW gabung ini. Terus ya, Ada terus banyak mungkin dari dokter-dokter yang lain. Puskesmas Depok 3. Iya, Depok ada. 3 ada. Iya, Iya. ada. Ini Mbak Oke, Mbak ramai Asih. sekali hari ini. Aha. Ya, Iya. terima kasih Ya, sudah terima hadir kasih. juga ya Bapak Ibu ya di acara Hello Parents Olivan kali ini. Wah, seneng banget nih ya. Ternyata Dokter Yuli nggak sendiri gitu ya. Banyak bawa tim juga ternyata ya. Oke, Iya, saya takut baik. dikeroyok. Enggak bercanda. Oke, terima kasih Dok. Mungkin ini karena waktu kita nggak banyak dan pertanyaannya juga sudah cukup ada di kolom chat. Nih boleh kita langsung ke question and answer session ya, Dokter Yuli ya, gitu. Untuk pertanyaan pertama adalah apakah ada penjelasan KIPI atau Oh, commute Miss Vita. Ah, ya. ya? Oke, nah untuk KIPI ya, KIPI brosur KIPI tadi sebenarnya dokter juga sudah menjelaskan begitu ya tentang Ya. KIPI ini tidak terlalu banyak, tapi secara brosur atau resource yang ada, kira-kira orang tua bisa lihat di mana ya dok? Kalau KIPI mungkin bisa ke puskesmas ya nanti, atau kalau enggak nanti bisa juga menghubungi Mas Wahid atau Mas Edi ya nanti ya, Miss Vita ya, Oh, ya supaya lebih jelas nanti kalau terjadi KIPI yang serius itu harus bagaimana gitu, itu nanti bisa disampaikan. Tapi intinya oke. adalah kalau kipinya hanya ringan, misalnya bengkak Mm-mm. disuntikan atau memerah Mm. disuntikan gitu, itu cukup dikompres dengan air es aja biasa, nggak apa-apa gitu. Kalau demam ya kita berikan turun panas, misalnya paracetamol atau apa yang biasa diminum gitu. Jadi memang side effect-nya kurang lebih sama dengan vaksinasi yang lain ya, Dok ya? Iya, iya, hampir sama. Oke, begitu ya Ibu Nova Mariani. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua, dokter, kalau anak saya sudah pernah dapat pada umur 5 tahun, apakah bisa dapat lagi saat ini anak saya umurnya 9 tahun? Iya. Justru malah harus dapat lagi yang sekarang, karena yang sekarang adalah tidak melihat sudah dapat imunisasi atau belum. Maksudnya imunisasi JE ya, meskipun 5 Hmm. tahun kemarin dapat JE, sekarang Hmm. diikutkan lagi Ibu, karena ini adalah sebagai imunisasi massal untuk di daerah endemis gitu. Jadi memang diharapkan harus ikut gitu malahan. Oke, Terima kasih begitu. Bu, tadi yang bertanya Ya, bagus ya. Rama, ya. Kemudian ini ada pertanyaan cukup panjang dari akun atas nama Dani Doko, ini Dokter Dani kalau nggak salah ya. Dokter Dani yang bertanya, yang pertama adalah apakah DIY masuk daerah endemi baru tahun ini atau sudah beberapa tahun terakhir? Kemudian kira-kira faktor pendukung apa yang menyebabkan nyamuk culex ini bisa berkembang biak di sini? Kemudian Oh pertanyaan ya. ketiga adalah
Apa langkah strategis Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga provinsi untuk mengendalikan nyamuknya, termasuk kegiatan vaksinasi tiap tahun terus berjalan untuk mengikuti tren penyakit? Dan pertanyaan keempat adalah untuk lingkungan sekolah apa yang harus dilakukan berdasarkan petunjuk Dinas Kesehatan? Apakah seperti pengendalian vektor dengue gitu ya, atau untuk siswa itu harus seperti apa untuk pakaian dan lain sebagainya? Silakan dok. Iya, pertanyaannya banyak, nanti saya konfirmasi ya, Miss Vita ya. Siap. Ya, jadi untuk yang pertama kali sebetulnya tidak baru tahun ini dipublish ya tentang JE, itu 13 itu adalah mulai tahun 2015 ya Mas Wahid kalau nggak keliru. 2015 sampai 2023 Iya, itu ketemu 2015. kasus JE sekitar Iya, sekitar 13. 13 tadi gitu 13 ya. ya. Terus kemudian bagaimana? Iya, iya. Terus kemudian bagaimana cara apa tadi? Yang kedua Faktor apa, Mbak? pendukung apa yang menyebabkan nyamuk ini bisa berkembang biak di Oh sini? iya, jadi faktor pendukungnya biasanya adalah daerah-daerah yang banyak persawahan dan banyak peternakan-peternakan, terutama kalau di Bali memang babi sebagai ininya apa ya, Reservoir. sebelum ke nyamuk kulit itu sebagai reservoirnya Reservoir. gitu. Iya. Jadi memang daerah-daerah seperti itu yang apakah di DIY ini masih banyak persawahan? Ya mungkin daerah-daerah tertentu iya. Tetapi yang paling jelas adalah PSN itu dimanapun memang harus dilakukan gitu ya. Begini bagi masyarakat secara umum ya. Kalau mungkin daerah-daerah tertentu yang sudah bersih ya tetap saja kita tetap melakukan juga kan PSN gitu ya. Tapi memang PSN itu adalah menjadi kunci utama, baik itu dengue atau yang lain atau selain dengue itu pun kalau rumah kita bersih ya nyamuk tidak akan betah di rumah gitu. Jadi di sekitar kita, pekarangan dan lain-lain itu memang lingkungan harus juga bersih. Seperti tadi di depan sudah kami sampaikan bahwa peran lingkungan yang bersih itu juga bisa menjadi apa ya namanya penunda dari banyaknya penyakit-penyakit yang diberikan oleh vektor zoonosis gitu nyamuk gitu ya. Itu Mbak Miss Vita. Satu Iya, lagi iya. apa Yang ya penting, tadi ya? ya, yang penting 3M ya dok ya. Iya, iya. Jadi dengue itu juga salah satunya harus 3M toh, harus PSN gitu ya, pemberantasan sarang nyamuk. Meskipun kemarin di dengue ada juga penyebaran nyamuk berwolbakia gitu, tapi itu juga hanya menjadi tambahan, bukan yang utama gitu. Begitu. Hmm, Oke, dok, pertanyaan selanjutnya adalah apa langkah strategis Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi untuk mengendalikan nyamuknya, termasuk kegiatan vaksinasi setiap tahun yang terus berjalan atau mengikuti tren penyakit? Ya, salah satunya ya seperti itu tadi, kita dari strategi di kabupaten, kota maupun provinsi ya selalu memberikan apa ya namanya promosi kesehatan atau edukasi dan lain-lain serta PSN jangan lupa. Kemudian strategi berikutnya ya dengan seperti ini dengan vaksinasi gitu ya karena memang kebetulan kok belum ada obatnya gitu ya. Misalnya oh, kalau penyebabnya bakteri antibiotik bisa, antivirus juga belum tentu bisa mengatasi. Jadi tadi obat yang bisa diberikan hanya untuk mengurangi gejala gitu. Nah, tetapi kalau sudah terkena itu kan malah jadi repot ya. Maksudnya terkena Japanese misalnya gitu kan jadi repot, malah yang repot juga bukan yang terkena saja, tetapi keluarga pasti akan direpotkan juga gitu. Oke. Jadi untuk kedepannya ya pengendalian kita dengan PD3 ini semua penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, ya kita lakukan imunisasi sebisa mungkin, yaitu targetnya 95% tercapai gitu. Minimal Oke. itu. Ya. Ya, ya, ya. Oke, kemudian pertanyaan nomor 4 adalah untuk lingkungan sekolah apa yang harus dilakukan berdasarkan petunjuk Dinkes? Apakah seperti pengendalian vektor nyamuknya? Gitu. Tadi dokter sudah menyampaikan tentang PSN tadi ya, dok ya, sama Iya, iya, 3M itu tadi ya. Nah, kalau iya. berkaitan dengan siswa sendiri nih dok, apakah ada pakaian khusus yang harus, misalnya harus bermasker kah? Kemudian harus melakukan hal-hal tertentu untuk siswa sendiri dok? Ya, sebaiknya kalau sakit memang istirahatlah di rumah gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya nih yang mungkin ini tidak terkait dengan JE. Kalau sakit, kalau masih bisa sekolah, sebaiknya itu bermasker. Yang sakit yang bermasker gitu ya. Kemudian ya kebiasaan-kebiasaan kita yang baik saat pandemi, cuci tangan
cuci tangan di air mengalir dengan sabun itu juga boleh tetap dilakukan karena itu hal-hal baik dan merupakan perilaku PHBS yang harus kita teruskan gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya banyak belajar dari pandemi kemarin gitu ya. Jadi Yes. itu hal-hal baik yang harus kita lanjutkan gitu. Tapi kalau buat putra-putri atau sekolah gitu, sepertinya sekolah juga mengajarkan kepada putra-putrinya untuk bisa misalnya kerja bakti bersama yuk gitu di hari apa misalnya. Meskipun tidak lama tetapi itu adalah sebagai bekal pendidikan bagi putra-putri atau siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah dan itu hal baik yang harus dilakukan sebetulnya begitu. Oke, siap. Terima kasih, Dok. Itu tadi Dokter Ya. Dani, semoga menjawab pertanyaannya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Farida. Maaf kalau sudah vaksin JE 2 kali pada waktu baby dan toddler, dan sekarang anaknya usia 8,5 tahun, apakah harus tetap vaksin lagi, Dok? Ya, kalau di Juknis Kementerian memang tidak melihat vaksin yang sudah diberikan, ya gitu ya. Jadi kita tidak melihat sudah diberikan atau belum, tetapi untuk yang massal ini memang sebaiknya diikuti. Contoh misalnya seperti kemarin saat kita ada kasus polio ya. Kasus polio itu kan semua sebetulnya juga sudah divaksin polio. Tapi mereka juga tidak kena. Yang kena adalah bahkan itu pendatang gitu ya, yang kena pendatang. Tetapi semua warga, anak-anak yang ada di Sleman, bahkan sekarang ada PIN ya, PIN secara nasional yang dilakukan kabupaten kota selain di Sleman, itu pun diberikan semuanya tanpa melihat dia sudah dapat atau belum. Begitu. Jadi memang juknisnya menganjurkan tidak melihat riwayat vaksin sebelumnya, begitu. Oke, siap. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini setelah vaksin pertama, berarti untuk vaksin ulangan atau vaksin kedua ini harus cari sendiri di Vaskes, dan kapan harus vaksin ulangnya? Kalau sekarang kalau misalnya mereka sekolah gitu ya, sebaiknya dilakukan di sekolah nggak apa-apa gitu. Nggak Tapi apa-apa kalau ya? misalnya mau iya memang sebaiknya bersama-sama teman-teman itu jauh lebih ringan sakitnya daripada kalau datang ke vaskes sendiri, traumatik gitu ya. Jadi kalau Benar-benar. bersama teman-teman kan mungkin merasakan hal yang sama dan setelah itu mungkin bisa bergembira kembali bersama-sama juga gitu. Jadi ke distrik ya, Dok ya. Iya, jadi mengurangi rasa stres itu gitu, nggih. Oke, oke, Dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk anak yang sudah vaksin JE, apakah tetap bisa ikut vaksin di sekolah? Ini tadi sudah terjawab ya, Dok. Berarti tetap ikut Iya. saja, tidak apa-apa, begitu. Kemudian anak saya juga sudah vaksin JE 2 kali tahun 2021 dan 2022. Sekarang usianya 8,5 tahun. Apakah perlu vaksin lagi? Jawabannya masih sama ya, Dok ya. Tetap Tadi sudah dibutuhkan ya, ada yang berarti tanya ya. juga ya tadi. Betul, hampir sama. Kemudian, Tiang Dok, saya mau tanya kalau anak saya sudah vaksin JE 2 kali, apakah perlu vaksin lagi? Vaksin pertama di usia 10 bulan, vaksin kedua di usia 2 tahun. Juga jawabannya sama ya Dok ya. Mhm. Tapi diikutkan enggak apa-apa mama papa gitu ya untuk di sekolah. Kemudian ini pertanyaan hampir sama untuk Ibu, akun atas nama Dawiyah Riwan, pertanyaannya juga hampir sama Bapak Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Ian, Ibu Dian Febriani. Apakah ada resiko ikut imunisasi JE saat ini jika sudah menerima imunisasi sebelumnya? Nah, mungkin ini lebih ke resikonya nih, Dok. Kan sudah pernah nih, apakah ada resikonya kalau misalnya kita vaksin lagi gitu? Iya, mestinya rekomendasi dari para ahli tadi, dari ITAGI dan Juknis yang ada di kementerian itu juga pasti sudah ditelaah oleh para ilmuwan ITAGI gitu ya, para profesornya gitu segala macam kan itu berdasarkan penelitian. Berarti kalau Juknisnya mengatakan tanpa melihat riwayat vaksin sebelumnya, ya mudah-mudahan tidak ada gitu. Artinya bahwa nanti akan menjadi overdosis itu tidak gitu ya, tidak ada Hmm. statement seperti itu gitu. Jadi Hmm. kalau Itagi dan Juknis mengatakan bahwa tidak melihat riwayat vaksin CE sebelumnya, ya monggo silahkan diikuti gitu. Tapi kecuali kalau Hmm. misalnya anak tersebut ya, misalnya, oh ada penyakit autoimun dan lain-lain yang memang butuh rekomendasi saat ini untuk Hmm. vaksin atau tidak divaksin, monggo silahkan cari surat rekomendasi dari dokter yang merawatnya. Karena kalau Hmm. pada penyakit-penyakit autoimun itu memang ada kekhususan tertentu gitu ya.
Jadi supaya aman bagi semuanya, baik bagi putrinya, putra-putrinya maupun bagi kita semua, kita juga harus saling terbuka gitu. Harus ada kejujuran di sana gitu. Gitu ya, Miss Vita. Ya, oke, baik. Pertanyaan yang hampir mirip juga ini berarti untuk anak saya yang sudah pernah vaksin JE 2 kali pada tahun 2021, 2022, dan sekarang usia hampir 5 tahun, saat ini tetap harus ikut serta vaksin lagi ya, Dok? Jawabannya Iya, iya ya, Dok ya. iya, Oke, ini memastikan nih mama-mama ya. iya, iya, Oke, iya. kemudian apakah ada perbedaan nih, Dok, vaksin JE yang diberikan saat ini dengan yang diterima anak-anak waktu bayi dulu nih gitu. Nah, kemudian apakah ada interval waktu khusus yang tertentu nih? Sebab anak ada jadwal vaksin influenza juga nih. Nah, ini dari personalnya Mama ada jadwal influenza, apakah ada jarak tertentu nih, Dok, yang direkomendasikan? Iya. Kalau vaksinnya yang diberikan adalah vaksin hidup yang dilemahkan, ya artinya kalau vaksinnya bahannya adalah vaksin yang mati, yang bukan vaksin hidup yang dilemahkan, maka tidak perlu ada jarak. Tetapi kalau Hmm. misalnya sama-sama vaksin hidup dengan vaksin Mm-mm. hidup yang dilemahkan, itu memang sebaiknya jaraknya 4 minggu gitu, 4 minggu. gitu, Miss. Iya, 4 minggu atau 1 bulan ya kira-kira begitu. Gitu. Nah, nah sekarang kalau misalnya ada jadwal vaksin influenza, misalnya sekarang besok tanggal berapa, Miss Vita? 23, 24 ya di Olivan ya? Ya, Ya, betul. kalau misalnya 23, 24 dilakukan, mungkin vaksin influenzanya bisa diundur dulu gitu, diundur dulu atau dikasih jarak dulu gitu, supaya supaya karena JE ini kan yang sekarang kan adalah untuk massal ya, massal untuk 9 bulan sampai 15 tahun kurang sehari. Tetapi kalau influenza itu kan boleh kapanpun gitu. Jadi lebih longgar waktunya kalau influenza gitu. Jadi Oke. pertimbangannya karena yang bulan November itu bukan untuk 9 bulan sampai 15 tahun kurang sehari. Kalau yang bulan November besok. Jadi sebaiknya diikutkan yang sekarang, nanti influenzanya di bulan November misalnya seperti itu. Oke, ya. Begitu ya Iya. Ibu Ian, semoga menjawab pertanyaannya. Dan kembali tadi pertanyaan dari Dokter Dani ini untuk menghindari gigitan dengan pakaian panjang atau bagaimana nih Dok? Perlukah kita Oh, menggunakan pakaian panjang gitu ya, iya. supaya terhindar dari gigitan gitu? Iya, iya. Oke, Dok. Jadi kalau misalnya untuk menghindari nyamuk ya, menghindari nyamuk kuleks terutama karena ini dibawa oleh kuleks, boleh pakai apa misalnya repelan gitu ya. Misalnya Hmm. pakai seperti body lotion yang memang anti nyamuk itu Hmm. boleh, pakai lengan panjang monggo gitu. Yang penting putra-putri Bapak Ibu terlindungi dari gigitan nyamuk tersebut gitu. Kalau misalnya malam di rumah mau pakai kelambu yang kayak princess gitu juga boleh gitu. Monggo silahkan. Iya. Heeh. Siap, Mas siap, Wahid siap. ada Oke Dok, tambahan nggak? yes. Iya, Bu, Silakan ya, Bapak Wahid. setuju ya. Mm-mm. Jadi dengan lengan panjang juga lebih bagus, lebih aman, Miss ya. Dan dengan tadi dengan lotion, mungkin pelindung kulit atau apa ya. Ya, itu juga bisa bisa melindungi juga lebih bagus ya. Ya, ya cukup Oke, bagus ya, ya. Saya kira udah bagus oke, jelasnya Dokter Juli. Gitu. oke, ya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Dok, wah cukup banyak pertanyaan nih dari Iya, mama-mama yang ada di sini iya nih ya. nggak apa-apa Miss Vita. Iya, biar Karena semua penasaran, tercerahkan, biar saya kita juga clear ya, tercerahkan. Iya, clear, betul clear. gitu. Untuk toleransi demamnya ini rendah ini ya, Dok. Anak saya ini toleransi demamnya rendah, pernah kejang Mm-mm. demam. Apakah lebih beresiko nih untuk efek samping dari vaksin CE ini? Oh iya. Hmm, sudah pernah ada riwayat kejang demam, gitu ya, Miss Vita ya, kalau Yes, saya tangkap ya. betul. Jadi kalau Betul. misalnya memang toleransinya atau apa ya, ambangnya terhadap demam itu sangat rendah, maka mungkin alangkah baiknya diberikan paracetamol gitu ya. Tapi kalau misalnya apa ya lebih yakin lagi gitu, mungkin mau konsul dengan dokter yang merawatnya ya monggo gitu. Tetapi ini sebetulnya eh, tidak ada kontraindikasi bagi yang ambang ambang apa namanya ambang responnya terhadap demam rendah atau tidak gitu ya. Jadi memang itu bukan kontraindikasinya gitu. Oke. Ya, jadi mungkin lebih aman dan nyaman kalau papa mama mau
make sure lagi nih ke dokter keluarganya gitu ya Iya, untuk diperiksa dulu gitu ya dokter iya, ya sebelum iya, vaksin. terutama yang tadi karena ada riwayat kejang demam gitu ya, karena ada riwayat kejang demam. Mm-mm. Kalau yang tidak sih sebetulnya tidak terlalu ya, tidak terlalu harus ke dokter keluarganya dulu karena memang kontraindikasi kejang demam ini kan juga bisa muncul kalau misalnya ambang batasnya rendah tadi gitu ya. Jadi mungkin minta advice bagaimana sebaiknya misalnya begitu, Oke 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 ya. supaya Nah ini lebih menyambung, mantap. Iya, supaya betul lebih supaya lebih mantap. mantap. Ya, menyambung pertanyaan yang hampir mirip nih dok, kalau misalnya di tanggal 23 24 besok dijadwalkan imunisasi, terus di paginya Mm-mm. itu atau malamnya itu anak sakit. Nah, Ya. apakah anak ini disarankan untuk tidak dulu atau tetap nggak apa-apa? Iya, betul. Gini, jadi tadi kan Miss Vita memberikan screening dari puskesmas ya, screening kesehatan Yes. dari puskesmas. Nah, mungkin pada saat mengisi anak tersebut tidak demam gitu, atau tidak Hmm. sakit. Tapi pada saat Mm-mm. hari H, kan ini waktunya masih jauh nih, masih Mm-mm. berapa hari lagi untuk sampai tanggal 23 24. Lah tiba-tiba seperti tadi Mbak Miss Vita sampaikan gitu ya, kok tiba-tiba pada hari itu demam misalnya. Nanti sebelum screening pada hari H, itu putra-putri Bapak Ibu akan di-screening dulu ya. Akan di-screening dulu artinya akan dilihat dulu kesehatannya seperti apa. Apakah hari itu layak untuk disuntikkan vaksin atau tidak. Sehingga pada hari itu kalau misalnya oh masih sakit ya kita akan tunda sampai putra-putri Bapak Ibu itu betul-betul sehat. Betul-betul siap untuk divaksin. Jadi kalau misalnya pada hari tanggal 23 atau 24 dilalah sakit, mungkin ditunda sampai bulan Oktober. Kalau misalnya sudah sehat, ya boleh. Kalau misalnya akhir bulan September sudah sehat, ya boleh. Nanti kan akan ada sweeping dari puskesmas ya, dari seperti vaksin-vaksin sebelumnya misalnya. Kalau yang belum tervaksin, boleh di sweeping, boleh juga datang ke puskesmas. Gitu. Nanti bagaimana teknisnya di puskesmas dengan Olivan gitu ya, karena sudah berkolaborasi dengan baik gitu. Yes. Oke, terima kasih dok. Ini menjawab pertanyaan yang hampir sama juga nih dari Ibu Nidia juga. Setelah ikut vaksin yang besok itu, lalu vaksin ulangnya berikutnya itu ada di Olivan juga atau kita cari vaksin sendiri, pas ke sendiri gitu Oh, ya? ya. Jadi Betul. ibu bapak yang baik, bahwa vaksin JE ini kalau sudah mengikuti yang massal tidak akan ada vaksin ulangan gitu ya. Tidak akan ada lagi vaksin ulangan. Jadi hanya satu kali dilakukan di bulan September ini atau dilakukan di bulan Oktober. Kalau yang belum dapat di bulan September bisa dilakukan di bulan September. Kemudian pada bulan November dan seterusnya itu hanya diperuntukkan sebagai vaksin rutin bagi anak-anak usia 10 bulan. Begitu, nggih. Jadi tidak ada vaksin ulangan lagi, gitu. Tidak Hmm. seperti PIN polio gitu yang ditetes kedua gitu, nggak ada gitu. Oke, jadi akan menjadi vaksin rutin ya untuk adik-adik yang 10 bulan Iya, nih ya dok ya. iya, Dari bulan tetapi November tidak ya. diulang. Iya, tapi tidak mengulang bagi putra-putri Bapak Ibu yang sekarang mendapatkan vaksin atau di bulan Oktober mendapatkan vaksin. Gitu, nggih. Vaksin massal ya. Iya, iya. Ya, nah, oke. Nah, kemudian pertanyaan lagi masih tentang nyamuk Culex ini ya beredar tidak tidak memandang waktu seperti nyamuk Aedes aegypti ya, Dok ya. Yang hanya Iya. beredar di siang hari. Nah, ini kalau kita ngomongin si nyamuk ini nih, Dok, ini apakah memang nyamuknya itu berbeda gitu ya jenisnya kemudian edarannya seperti apa? Itu gimana, Dok? Sebetulnya memang berbeda dengan nyamuk Aedes aegypti, dengan nyamuk Anopheles gitu ya. Jadi dengan nyamuk pembawa malaria itu berbeda jenis, tapi memang keluarganya keluarga nyamuk gitu ya. Tapi ini kayaknya Mas Wahid yang lebih tahu dia tuh hidupnya kapan waktunya ya, malam hari, pagi hari, siang hari, Mas Wahid. Ini kita kita Oh belajar ke ya, biologi nih ya. ya Iya. Gimana terima nih, kasih. Pak Ya, Wahid? ya, Dr. Juli Miswita ya. Nah, terkait dengan nyamuk ya memang beda dengan nyamuk Aedes aegypti ya. Kalau Aedes aegypti kan cenderung anu gitu, jam-jam siang dan agak sore. Jadi jam 9 sampai jam 10 pagi itu yang apa Hmm, Aedes aegypti. Jadi kan hmm, jangan apa dibiasakan anak tidur di jam-jam segitu kan itu biar aktivitas karena kan risiko tergigit nyamuk. Juga yang kedua juga ada yang sore 16 sampai jam 17. Ini yang khusus Aedes aegypti gitu. Dan kalau yang hmm, nyamuk culek ini berbeda nih Miss ya dan Ibu yang lain. Jadi
ini lebih rentangnya lebih panjang. Dia itu biasa bikin jam-jam 19 atau jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Jadi pas jam-jam tidur ya Miss ya. Jadi harapannya Oh, tadi yang sampai gitu. sampaikan Dokter Juli untuk tidurnya pakai kelambu lebih bagus ya. Jadi Oke. lebih aman ya itu ya. Iya. Ada jam Ya, ininya benar. ya, jam Terutama nak khususnya. mungkin di rumah-rumah mewah ya. Jadi mepet sawah itu ya. Itu Oh, kan ya. Ya teman jadi kan Oh, Mas eh, Wahid ini. jadi Ini pakai mewah lampu lebih beneran loh, bagus Mas ya. Nak Wahid. mewah beneran ya iya, enggak usah Miss ya. Ya kan udah iya, rapat iya. pakai AC dan sebagainya. Mewah yang tidak sebenarnya yang mepet sawah itu ya baiknya pakai kelambu gitu ya. Ya itu ya Iya, Miss iya. ya. Ya jadi jam Iya, 19 sampai oke. jam 4 pagi gitu. Ya, ya. Ya, itu Oke. Miss. Ya. Oke, terima Iya. kasih Pak Wahid Ya, untuk ya. tambahannya gitu ya. Bu Farida semoga menjawab pertanyaannya nih lebih aktifnya di malam hari gitu ya. Iya, Nocturnal gitu. iya betul betul, iya. Ya, betul. Itu Oke, pelajaran kemudian biologi ya, ya, Miss. betul. Ini kita balik lagi ke masa SMA nih Bapak Ibu ya. Iya. Oke, pertanyaan lanjutan ini tentang kriteria eksklusif untuk vaksin CE ini semisal anak dengan kondisi kesehatan tertentu. Tadi sudah disampaikan oleh dokter juga, Bapak Ibu, kalau memang ada kesehatan kondisi tertentu, boleh untuk periksa dulu ke dokter keluarganya, gitu ya, minta surat rekomendasi, apakah Mhm. memang diperbolehkan untuk ikut vaksin CE ini atau tidak, seperti itu. Supaya lebih mantap ya, Bapak Ibu ya, Iya, karena pasti kondisi kesehatan anak-anak juga pasti berbeda gitu ya, Dok ya. iya, iya. Begitu. Kemudian untuk pertanyaan lanjutannya lagi ada anak saya sekarang umur 10 tahun, tahun 2022 sudah vaksin JE dengan Imojev dan tahun Juli 2023 pengulangannya dengan Imojev juga. Jika besok tidak ikut vaksin lagi gimana dokter? Ya, sebetulnya sayang kalau nggak ikut vaksin lagi karena artinya bahwa yang masalah ini tidak diikuti gitu ya. Jadi kan tadi juknisnya dari kementerian itu tidak melihat Sebentar, riwayat sama vaksin tangan mama sebelumnya dulu. gitu ya. Jadi mungkin sebaiknya ya tetap diikutkan gitu. Oke, siap. Baik, kemudian pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu karena waktu kita ternyata wah nggak terasa banget nih udah mau di penghujung acara gitu ya. Jadi sudah 3 menit menuju setengah 4 gitu. Nah ini pertanyaan terakhir gitu ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh dokter ya. Ini dok, tadi kan diinfo kalau dengan vaksin influenza itu jaraknya 4 minggu. Kalau sudah terlanjur vaksin influenza bagaimana ya dok? Vaksinnya ini sudah terlanjur dilakukan di tanggal 10 September. Karena CE-nya itu di Oh, 23 sampai 24 September. Nah, kalau tidak salah dokter tadi oke. menyampaikan ada juga yang di Oktober ya, Iya, dok? iya. Ya, oke Bu. Nanti kalau putranya memang sudah dapat di 10 September, berarti 4 minggu dari 10 September bisa langsung datang ke Puskesmas Depok 3, atau nanti pas sweeping bisa juga disertakan kalau sudah 4 minggu gitu ya untuk ibu yang sudah memvaksin putra-putrinya di tanggal 10 kemarin. Ya. Oke, ya. Baik, itu tadi pertanyaannya yang luar biasa aktif nih papa mamanya ya. Itu nggak kalah Luar aktif dari biasa. Ya. siswa-siswa Olivan ya. Ya, mungkin karena waktunya terbatas nih Bapak Ibu dan juga dokter, mohon maaf sekali kita harus mengakhiri sesi ini. Dokter, kami ucapkan terima kasih sekali beserta tim ya Bapak Terima Wahid, kasih Dokter kembali. Dr. yang Sama-sama, lainnya Ye, yang sudah Ya. Mbak, hadir Ye, gitu ya. Kita Miss. sudah tercerahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti Papa Mama memang ada pertanyaan concern tertentu, boleh disampaikan ke nomor WhatsApp sekolah. Nanti akan kami bantu jawab seperti itu. Nanti kami tanya Puskesmas Depok 3 gitu ya. Kira-kira Ya, kalau kondisinya seperti ini harus bagaimana? Gitu. Ini semua kita lakukan untuk anak-anak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi program pemerintah 95% kalau bisa mencakup semua anak-anak nih gitu ya. Jadi kalau ya, bisa kita dukung juga program pemerintah, tetapi memang kita harus mawas juga karena kondisi anak-anak juga berbeda. Kalau Bapak Ibu memang pengen mantep nih, boleh periksa dulu ke dokter keluarga masing-masing untuk mendapatkan rekomendasi seperti itu. Baik, Ya. kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan nanti sekali lagi kami informasikan untuk form screening kesehatannya akan kami kirimkan, kami titipkan kepada Ananda ya. Nanti bisa diisi bersama-sama Ananda supaya Ananda juga bisa belajar nih gitu. Oh ternyata kalau mau vaksin harus ada beberapa step yang dilakukan gitu ya. Kadang-kadang kalau orang tua nih melakukan ini untuk anak-anak gitu, terutama untuk anak-anak high school nih. Kalau bisa anak-anak high school bisa lebih mandiri lagi ya untuk bisa melakukan beberapa proses dari vaksinasi ini seperti itu.
Ya, mungkin begitu Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya, terutama juga untuk Dr. Yuli. Thank you very much untuk pencerahannya hari ini. Dan Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara kita hari ini. Would like to say thank you very much untuk keaktifannya Bapak Ibu. Ini luar biasa ya di kolom komentar. Dan semoga informasi yang disampaikan oleh narasumber dari Dinas Kesehatan tadi juga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian juga pertemuan kita hari ini bisa diakses juga di YouTube ya Bapak Ibu. Kita mari sama-sama ramaikan YouTube-nya Olivan School nih, dokter-dokter juga nih gitu ya. Kalau mau Wah, ngintip nanti tentang saya lihat kegiatan, ya, Mbak Miss Vita. iya. Di sana juga ada beberapa kegiatan juga apa namanya video kegiatan Olivan School juga kalau misal mau mampir untuk lihat-lihat juga kegiatan kami dan untuk khusus untuk video ini pun juga kami akan upload di YouTube juga seperti itu. Nah, mari kita dukung program pemerintah Bapak Ibu terkait penyebarluasan vaksin JE ini dan Olivan School berkolaborasi dengan Puskesmas Depok 3 untuk pelaksanaan programnya akan dilakukan pada 23 sampai 24 September. Feel free if you have any questions Bapak Ibu dan mungkin sampai sini dulu untuk acara kita hari ini. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah datang dan juga untuk Dr. Yuli dan juga tim. Kita bertemu di lain kesempatan ya. Terima kasih. Ye, Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Miss Vita. Salam Ya, sehat selalu mohon ya. maaf. Ya, Ya. Terima kasih dokter. Ye. Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin live ya. Ya, mari dokter. Sehat Izin selalu. live, Miss. Sampai jumpa Bapak Ibu. Ya, sampai. Terima kasih, Miss. Sama-sama Mama.